Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzah 'anil syariki wasyabihi wal walad. Summa salatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafal athar. Amma ba'd. Ikhwani fillahi ta'ala, yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu yang mulia ini, untuk menuntut ilmu dan juga mengambil keberkahan dari berzikir, mengingat Allah di majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau dulu mungkin nggak belajar seperti antum di pesantren kayak hari ini. Beliau dulu bersekolah di negeri, ya Ustaz. Dari negeri, sekolah negeri yang mungkin belajar agamanya porsinya nggak seperti antum. Di sini antum belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar apa lagi? Fikih, usul fikih. Dan itu menjadi makanan pokok antum, menjadi ilmu yang benar-benar dikaji secara mendalam. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau sosok yang sangat sederhana dari kampung, kemudian bisa belajar di Al-Azhar Mesir, dan kemudian sekarang belajar di Universitas Islam Madinah. Maka sudah sepantasnya kita mengambil banyak ilmu dari beliau dan juga beristifadah dari pengalaman yang beliau alami. Langsung saja kita ke acara yang inti, yaitu muhadharah ataupun kajian ya tabligh akbar bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LCBA MPD dengan tema Belajarlah Sampai Mengenal Rabbmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, suatu lembaga pendidikan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan di dalamnya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu apa judulnya? Belajarlah sampai mengenal Rabbmu. Belajarlah sampai mengenal Rabbmu. Ya, jadi kenapa kita angkat tema ini? Para ulama mengatakan puncak tertingginya ilmu, puncak tertingginya ilmu adalah semakin dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan di dalam banyak perkataan mereka, innamal ilmu al khasyah, sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala
beliau mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus tahu untuk bisa sampai derajat puncak tertingginya ilmu, minimal kita tahu 3 hal. Dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita. Dan kita akan membahas 3 pembahasan. Tolong dicatat. Kita akan membahas berapa? 3 pembahasan. Ya. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Kemudian pembahasan yang terakhir, metode meraih ilmu. Ya, ini mumpung masih di awal-awal, masih segar, masih semangat membara, ya, maka ini cocok untuk kemudian kita hadirkan bersama di dalam hati kita. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Kita ketahui bahwasannya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat kita diciptakan di dunia ini. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, belajarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menjadi dasar wajibnya kita belajar, terutama belajar tentang tauhid, belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu bab di dalam kitab sahihnya Al-Jami'. Beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita beramal. Oleh karenanya orang yang beramal suatu ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Ruslan beliau mengatakan di dalam Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi landasan, menjadi dasar bahwasanya kita wajib untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk menyembah Allah, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi untuk bisa beribadah, kita harus punya ilmunya. Karena kita tidak bisa ibadah sembarangan. Karena semua sudah dijelaskan, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pembahasan yang pertama tentang kewajiban menuntut ilmu. Sehingga apa? Harus kita tanamkan pada diri kita. Kenapa kok kita sekarang berada di sini? Tanamkan pada diri kita, ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, sehingga saya berada di sini dalam bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang utama dan insya Allah akan masuk kepada pembahasan yang kedua. Dan ilmu-ilmu apa saja yang kemudian harus kita pelajari? Karena ilmu itu terbagi menjadi 2, ya, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ya, kalau kita belajar ya di awal-awal baru mondok, anak-anak yang baru datang ini fokus untuk belajar yang fardu ain. Ya.
Tapi nanti kemudian nambah lagi yang fardu kifayah, sehingga kita bisa mengetahui ilmu-ilmu mana yang wajib ain, yaitu fardu ain, dan ilmu-ilmu mana yang kemudian fardu kifayah. Ibnu Ruslan juga mengatakan masih di dalam Zubat tentang ilmu-ilmu yang fardu ain. Ya, beliau mengatakan fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami kat tuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa zahiril ahkami fis sana'i'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Siapa yang hafal? Dapat hadiah 100.000. Antum hafal? Masya Allah. Kum. Hafal langsung. Dapat hadiah 100.000. Ini Ustaz kan? Ya Ustaz. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa baru. Masya Allah. Oh, berarti sudah hafal surat. Alhamdulillah. Oke, langsung aja. Enggak pakai mic itu, enggak ada tuh. Apa? Pegangan. Wa ilmu da'in kal ujbi wal kibri Al ujbi wal kibri. oh, kal ujbi wal kibri wa da'il hasad wa ma siwa hadza insyaallah yakfi 100.000. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Makanya kita harus semangat ya. Harus dengerin kajiannya. Nanti ada lagi hadiahnya. Mau hadiah lagi? Mau hadiah lagi? Ya. Makanya dengerin. Di antara ilmu yang wajib dipelajari, ilmu fardu ain, dikatakan oleh Ibnu Ruslan di sini ada 4 hal. Yang pertama tentang mengenal Allah, ilmu tauhid. Ya, bagaimana kemudian kita menyembah kepada Allah kalau kita tidak kenal sama Allah? Ya, makanya itu adalah tujuan atau puncak tertingginya ilmu. Ya, mempelajari ilmu tauhid. Ya, memahami hakikat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari lagi, ilmu-ilmu keseharian yang diwajibkan oleh Allah, seperti di sini dicontohkan bersuci, toharoh. Nah, makanya yang baru-baru masuk ya harus belajar toharoh yang benar. Ya. Kemudian yang kedua di sini dicontohkan lagi sholat. Yang dimaksud ini sholat 5 waktu. Bagaimana fikihnya, bagaimana pembatal sholat, rukun-rukun sholat dan lain sebagainya. Lalu kemudian wasiyami, puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari. Ya sebenarnya itu adalah contoh. Ya masih banyak yang lainnya. Tapi yang 3 tadi itu yang paling pokok. Lalu kemudian ilmu yang berikutnya yaitu ilmu tentang jual beli. Bagaimana jual beli yang halal, yang haram, ya fikih-fikih dasarnya. Lalu kemudian ilmu yang wajib dipelajari yang keempat adalah ilmu tentang hati. Ya, ilmu tentang hati yaitu di antara contohnya adalah ilmu tentang penyakit-penyakit hati. Di antara contohnya kita belajar tentang ujub agar kita tidak ujub jadi orang. Ya, kita belajar tentang kesombongan agar kita tidak terjatuh ke dalam sifat sombong. Kita belajar tentang hasad agar kita tidak menjadi orang yang hasad. Ya. Kemudian di antara ilmu-ilmu yang tadi itu, ya, merupakan ilmu-ilmu yang fardu kifayah selain daripada yang sudah disebutkan.
ya selain daripada yang sudah disebutkan di atas keempat hal itu, maka ilmu-ilmu yang lain adalah hukumnya fardu kifayah. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau juga mengatakan ya di dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, yaitu Miftah Daris Sa'adah. Ya, ilmu yang wajib dipelajari kalau kata beliau juga ada 4. Yang pertama ilmu tentang pokok-pokok keimanan, yaitu keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Lalu kemudian ilmu yang kedua yang wajib dipelajari tentang syariat-syariat Islam. Ya, di antara ya seperti wudhu, sholat, puasa, haji, zakat. Ya. Nah ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, ilmu tentang 5 hal yang diharamkan dan itu adalah merupakan kesepakatan ya oleh para rasul dan syariat sebelumnya. Kelima hal itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan 5 hal ini di semua syariat hukumnya haram. Makanya kita harus tahu apa kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Di antara hal-hal yang diharamkan di dalam syariat, ya, perbuatan yang kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan itu merupakan perbuatan dosa, yaitu melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Kemudian di antara larangan-larangan berikutnya adalah seperti haramnya zina, haramnya riba, haramnya minum khamr, ya, dan sebagainya. Sehingga dengan kita belajar tentangnya, kita tidak melanggar ilmu-ilmu tersebut, ya, kita tidak melanggar hal-hal yang sudah kita ilmui tadi, ya, karena kita mengetahui tentang hakikat apakah itu halal ataupun haram. Kalau kita ketahui itu halal, kita lakukan. Kalau kita ketahui itu haram, maka kita tinggalkan. Kemudian yang keempat kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu ilmu tentang berkaitan dengan interaksi sesama manusia, ya, muamalah. Ya, kalau tadi dikatakan Ibnu Ruslan tentang jual beli, tapi Imam Ibnul Qayyim memberikan agak luas, seperti tentang hak suami istri, ya, yaitu al-ahwal akhsyasiyah, ya, tentang hubungan rumah tangga, mana nafkah dan lain sebagainya. Ya, maka itu hal-hal yang kemudian wajib dipelajari oleh setiap muslim, tidak boleh diwakilkan. Ya, adapun yang selain itu maka silakan. Ya, ada yang belajar, ada yang tidak, dan hukumnya tidak berdosa. Tapi kalau 4 hal ini kita tidak belajar, maka kita berdosa, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Karena kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Kita diberikan masa-masa emas, masa-masa muda untuk kita belajar ilmu agama, tapi tidak kita gunakan dengan baik. Kita gunakan, ya, untuk hanya memuaskan hawa nafsu kita, naudzubillah. Ya. Lalu kemudian pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, insya Allah tidak kita sebutkan semuanya. Karena apa? Karena kebanyakan. Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab khusus tentang membahas, ya, masalah keutamaan menuntut ilmu. Bisa dirujuk di maktabah, baik kitab yang bahasa Arab, ya kalau bisa yang bahasa Arab, yang berjudul sudah kita sebutkan tadi, Miftah Daris Sa'adah. Ya, di situ beliau menyebutkan sekitar 100 lebih keutamaan menuntut ilmu agama. Insya Allah kita akan sebutkan di sini 3 saja. Ya, 3 saja Ustaz akan sebutkan di sini tentang keutamaan ilmu agama yang paling besar. Yang pertama adalah persaksian ahli ilmu disejajarkan dengan persaksian Allah dan para malaikat.
Ini menunjukkan kata Al-Imam Al-Qurtubi ya, di dalam tafsirnya tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mengatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Para malaikat juga menyaksikan yang demikian dan juga para ahli ilmu menyaksikan yang demikian. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang lebih mulia daripada ahli ilmu, daripada ahli-ahli keilmuan dunia, maka Allah akan sebutkan mereka di Al-Qur'anul Karim, di ayat ini. Tapi ternyata Allah tidak sebutkan. Berarti ini menunjukkan derajat ahli ilmu, para ulama lebih mulia daripada mereka itu semuanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi para ulama juga mengatakan kalau seandainya tidak ada keutamaan ilmu dan ahli ilmu selain daripada ayat ini, maka sudah cukup. Ayat ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan ilmu, tentang besarnya keutamaan ahli ilmu. Disejajarkan, disandingkan persaksiannya dengan persaksian Allah, dengan persaksian para malaikat. Ya, kemuliaan yang mana lagi yang mau kita harapkan? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah harus menjadi pompa semangat bagi diri-diri kita ya, untuk senantiasa belajar di jalur menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i. Kemudian keutamaan yang berikutnya yaitu menuntut ilmu menjadi penyebab dimudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang tidak mau masuk surga, angkat tangan. Dapat hadiah iPhone. Ayo, iPhone Ustadz ini, silakan. Tapi nggak mau masuk surga, maunya masuk neraka. Kalau ada yang angkat tangan berarti dusta. Ya, berarti kan nggak jadi dapat hadiah. Sayang juga ini iPhone deh. Ya. Pasti kita semuanya pengen masuk surga. Ya. Walaupun mungkin kita di pondok ada yang males, ada yang mungkin ya belajarnya kurang serius, ya suka cabut misalnya, ya. Tapi tetap kita pengen mengharapkan masuk surga. Ya, kalau bisa surga Firdaus lah. Ya, kita nggak mau surga pinggiran. Ya, maunya apa? Surga Firdaus. Tapi keseharian kita tidak menunjukkan apa? Usaha untuk ke sana. Kita masih mager aja. Ya, apa malas-malesan, tidak mau beramal soleh. Oleh karenanya menuntut ilmu menjadi penyebab kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab berkata dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, nanti antum cari perkataan ini, ya, bahwasanya menuntut ilmu agama jalan tol, jalan pintas menuju surga. Ya, kalau kita pengen masuk surga jalur cepat, ya kan sekarang kan kita pengennya itu yang jalur cepat gitu ya. Kalau bisa jalur cepat, kenapa jalur lambat? Ya, makanya ini saya kasih bocoran. Kalau kita pengen masuk surga jalur cepat, maka jadilah penuntut ilmu sejati. Jadilah penuntut ilmu sejati sampai mati. Jangan berhenti belajar, walaupun mungkin secara akademik kita sudah doktor, sudah profesor. Tapi yang namanya belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal masa, tapi sampai mati. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan insya Allah kita sudah hafal semua. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri, yang melaksanakan perjalanan untuk mencari ilmu di dalam perjalanan tersebut, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa dulu para ulama rela
untuk melaksanakan perjalanan yang jauh. Kita lihat rihlahnya Al-Imam Al-Bukhari. Bukan main-main. Dikatakan dikumpulkan oleh para ulama, Al-Imam Al-Bukhari melakukan rihlah dimulai dari kotanya Bukhara sampai kemudian kembali lagi ke Bukhara. Itu menempuh perjalanan 14.000 km. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun dan menghasilkan kitab dan menjadi kitab as-sahhul kutubil musannafah ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Jangan pikir menjadi Sahih Bukhari tanpa perjuangan, tidak mungkin. Kenapa kok Imam Bukhari melakukan yang demikian? Karena yakin inilah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Harus ditempuh dengan susah payah, bukan dengan santai-santai. Ya. Begitu juga dengan para ulama yang lain. Ya, kita nggak berbicara zaman sahabat. Kalau zaman sahabat luar biasa. Ya, diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau, ya, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Diceritakan oleh, begitu juga dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau menceritakan tentang Jabir bin Abdullah, bagaimana kemudian beliau hanya mencari satu hadis, melakukan perjalanan selama 1 bulan. Berarti PP berapa bulan? 2 bulan. Ya, beliau membeli onta untuk mencari satu hadis, yaitu dari Abdullah bin Unais. Berangkat beliau dari kota Madinah menuju Syam. Dan hadisnya sangat masyhur di tengah-tengah kita. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah ufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan. Nanti ada yang tanya, Ustaz, berarti kita nanti lihat-lihatan, Ustaz. Ya, gimana kayak gitu tuh? Ya, oh itu kan telanjang. Ih, kecil gitu. Ya, nggak sempat. Ya, mau lihat-lihatan begitu nggak sempat nanti pada hari kiamat. Ya, hadisnya sahih. Ya, dan inilah yang kemudian diambil oleh Jabir bin Abdullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais, ya, kepada sahabat yang lain, karena waktu itu Jabir bin Abdullah tidak sempat dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, beliau melaksanakan rihlah menuntut ilmu hanya untuk mencari satu hadis, yaitu menuju ke Mesir. Di sana menemui salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Ya, hanya juga mencari satu hadis. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ya, dan ini luar biasa. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita mengetahui keutamaan ini, maka kita akan lebih semangat lagi untuk kemudian belajar, untuk menuntut ilmu syar'i, karena jalan pintas, jalan mudah untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penuh dengan pengorbanan, tentunya penuh dengan suka duka. Tidak ada yang namanya menuntut ilmu itu enak, tidak ada. Gak ada ceritanya menuntut ilmu enak, gak ada ceritanya. Pasti susah. Ya, makanya kalau diiming-imingi menuntut ilmu di sini enak loh, gak ada ceritanya. Ya, waktunya orang tidur kita bangun, waktunya orang santai kita menghafal, waktunya orang lagi santai-santai kita murojaah. Ya, susah atau enak? Susah itu. Ya, jangan ragu-ragu untuk menjawab. Susah itu. Kenapa? Karena jiwa kita itu tidak suka sama ketaatan. Karena jiwa kita ini sukanya santai-santai, sukanya malas-malesan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, "Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat." Surga diliputi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Ya.
Kita juga suka kayak gini-gini, duduk di sini 1 jam mendengarkan Ustadz ngomong. Aduh, Ustadz ini ngomong apa? Saya itu pengennya enak tiduran, rebahan, ngobrol sama temannya, berbicara sama temannya, santuy gitu ya. Main game kalau bisa kayak gitu. Ya, nonton. Pengennya santai-santai lah, main layangan gitu ya. Misalnya. Ya. Nggak senang kita belajar, menghafal, duduk di majelis ilmu, menghafal Al-Quran, sholat. Nggak senang, jiwa kita itu nggak senang. Tapi harus dipaksa. Kenapa? Belakang kita ada surga. Kalau tidak dipaksa, belok neraka. Ya. Sedangkan kata Rasulullah SAW, wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang kita sukai. Ya, makanya para pemuda ini lebih suka santai, nongkrong, ngopi sampai malam, begadang, trek-trekan, main game sampai malam, nggak sholat, ya, FF, Mobile Legend, apalagi, ya, kayak gini lah. Pokoknya kita sukanya kayak gitu, santai. Disuruh sholat, oh santai, ya, Allahu Akbar, santai. Kita sukanya begitu. Ya, nggak suka kita dengan ibadah itu. Ya, jiwa kita begitu. Ya, kita sukanya itu, apalagi yang sudah pubertas ini, yang sudah masuk masa balik, ya, sukanya liatin akhwat, ya, gelis-gelis, ya. Sukanya begitu, ya. Jiwa kita nggak suka, ya, yang taat-taat, sukanya maksiat. Tapi ingat, kalau kita menuruti hawa nafsu kita, semua keinginan kita, di belakang kita ada neraka. Hati-hati. Iya. Oleh karenanya kita harus ngerem. Bagaimana? Yaitu dengan belajar ilmu agama. Kita akhirnya tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga yang Ustaz mau sebutkan, ya, yaitu bahwasannya menuntut ilmu, ya, itu adalah warasatul anbiya. Ilmu itu adalah warasatul anbiya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama walakin warasu al ilma faman akhadahu akhadha bi haddin wafir. Para nabi tidak mewariskan apa? Harta, dinar, dirham, tidak. Alhamdulillah, Pak. Kalau seandainya para nabi itu mewariskan harta kepada kita, saya yakin 100% ataupun 1000% tidak akan nyampe sampai kita. Tidak akan dapat kita warisan harta tersebut. Kenapa? Karena manusia sifatnya tamak terhadap harta. Oleh karenanya, ya, manusia itu kebanyakan kalau dijanjikan pahala, mereka nggak mau, nggak langsung gercep. Tapi kalau sudah dijanjikan uang, ayo, itu berbondong-bondong. Ya, misalnya kita kasih tahu masyarakat, ya wahai masyarakat semuanya, kalau antum semua sholat jamaah di Masjid Imam At-Tobari, STIK Zat Cianjur, setiap sholat dapat uang 200.000. Berarti 5 kali sholat dapat berapa? 1 juta. 1 juta sehari. Berarti kalau 30 hari 30 juta. Akhirnya resign dari pekerjaannya. Ya, karena cukup dengan sholat kok dapat. Kira-kira masjidnya penuh atau kosong? Kosong atau penuh? Ya, bahkan mungkin sampai antri sampai sana Cianjur full. Ya. Nah, karena dapat 1 juta ya sehari. Ya, sedangkan kita jualan belum tentu dapat 1 juta. Kerja di pabrik dapat nggak 1 juta? Oh, belum tentu. Ya, 1 bulan dapat 30 juta di atas UMR. UMR Cianjur. Makanya manusia akan berbondong-bondong. Kenapa? Karena manusia hanya lihatnya nominal. Kalau nominal langsung melek, langsung lihat. Tapi kalau dijanjikan pahala,
masih mikir-mikir, berangkat enggak ya, kok cuma pahala, cuma sekedar pahala, karena kita belum tahu hakikat pahala itu yang sebenarnya. Dan kita akan tahu hakikat pahala nanti kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah dihisab, baru tahu hakikat butuhnya kita terhadap pahala. Nggak butuh kita terhadap uang. Ya, karena belum mati aja. Makanya segera mati antum. Ya, biar tahu. Ya, mau atau mau enggak? Ya, itu caranya gitu. Iya. Makanya kadang kita sekarang meremehkan. Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kok kita harus taat? Ya, karena kita dijanjikan hanya pahala sama Allah. Sholat jamaahnya pahala begini, nanti baca Quran pahala begini, pahala. Allah nggak pernah menjanjikan nanti kalau baca Quran dapat uang loh, dapat ini loh, dapat istri cantik loh. Enggak. Iya. Tapi ingat, ya, Allah janjikan berupa apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada pembahasan yang sebelumnya, yaitu Nabi tidak mewariskan harta dinar dan dirham, tidak. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Kalau kita tidak mengambil warisan itu berarti kita rugi. Ya. Kenapa? Kok kalau diwariskan ilmu banyak orang nggak rebutan. Kalau diwariskan harta, orang bakal rebutan. Karena kecintaan manusia terhadap harta sangat dahsyat sekali. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bukan hanya itu hubban, tapi ditambahi sifat jamma. Suka sekali, suka betul. Ya, betul-betul cinta, dahsyat kecintaannya. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ditambahi lasyadid. Ya, betul-betul dahsyat kecintaan manusia ini terhadap harta. Oleh karena jangankan kita, ya, yang suka harta, sahabat. Kita tahu sahabat dijamin masuk surga. Allah uji. Dan ini menjadi salah satu penyebab kalahnya kaum muslimin di perang apa? Perang Uhud. Ya, dan ini yang menceritakan adalah Allah di dalam Al-Quran. Wa asaitum, kata Allah, kalian telah bermaksiat mimba dima arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah kalian melihat apa yang kalian cintai. Mereka melihat apa? Harta rampasan perang, ghanimah. Di bawah itu full ghanimah. Ya, akhirnya mereka tetap kemudian dengan pendiriannya harus turun. Padahal Rasulullah SAW ketika itu di perang Uhud jangan turun, apapun kondisinya, kalah ataupun menang. Dan itu dipegang erat oleh pimpinan pasukan pemanah ketika itu, yang mereka berdiri di Jabal Rumat yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Jangan. Tapi mereka dari 50 orang yang turun hampir 40 orang. Ya, lebih. Bahkan yang kemudian bertahan itu sekitar 7 orang. Ya, 7 sampai 10 orang. Ya, dari situlah kemudian Khalid bin Walid, beliau masih musyrik ketika itu. Ya, memutar balik. Akhirnya beliau membunuh semua pasukan pemanah yang masih tersisa. Akhirnya kaum muslimin yang sibuk dengan hartanya ketika itu, ya, dengan ghanimah, ditikam dari belakang. Dari situlah terjadi kejadian yang sangat genting sekali, sampai dikabarkan Rasulullah telah meninggal dunia dan beliau giginya sampai patah. Ya, tertusuk anak panah, tertusuk busur panah. Ya, dan itu peristiwa Uhud menjadi pelajaran yang besar bagi kita bahwasanya fitnah harta itu sangat dahsyat sekali. Akan tetapi ini hanya menjadi pelajaran bagi kita, ya, dan para sahabat alhamdulillah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, ya, kalau kita cinta dunia, cinta harta, apakah mungkin kemudian kita diampuni sebagaimana diampuni para sahabat? Belum ada jaminan. Ya, belum ada jaminan kita diampuni oleh Allah. Kalau para sahabat, ya, terlebih para sahabat awail, ya, seperti ahlu Badr, ya, kata Rasulullah SAW,
lakukan apa saja, ya, kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu keutamaan yang ketiga, bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Ya, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah taufik, kemampuan, ya, untuk bisa mengambil warisan ini, diantara dengan wasilah belajar ilmu din di jenjang pesantren, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Ini harus kita syukuri karena tidak semua Allah pilih, ya, untuk mengambil warisan yang sangat besar ini. Lalu kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga, ya, pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa meraih sebuah ilmu, ya, bagaimana kita meraih sebuah ilmu yang pertama. Ustadz akan sebutkan di sini ada sekitar 20, enggak, kebanyakan. 13, ya. Tolong dicatat, 13 biar dapat ilmu barokah. Nah, kalau cuma dapat ilmu sekarang nggak usah belajar, cukup pakai ChatGPT, AI. Antum mau apa saja mereka tahu jawabannya, walaupun kadang sesat. Saya pernah marahin AI. Wih, informasimu salah, saya bilang kayak gitu. Ya, karena dia memberikan informasi yang salah. Ya, sok tahu dia. Ya. Apalagi kemudian Mbah Google, ya, Syekh Al-Allamah Google, hadahullah, semoga Allah berikan hidayah, ya. Karena banyak orang tersesat dengan Google ini, ya. Tapi ya banyak manfaatnya asalkan punya pondasi ilmu. Tapi kalau murni belajarnya sama Mbah Google, ya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah, ya, karena dia tidak punya adab. Ya, nah ini yang kekurangannya Google, ya, nggak punya adab dia. Nah, makanya kita harus tahu metode meraih ilmu yang barokah. Ya, karena kalau cuma ilmu doang, ChatGPT lebih canggih daripada Ustadz. Ya, Ustadz terbatas. Kalau antum tanya semua masalah, kadang dijawabnya wallahu taala a'lam bishawab. Ya, tapi itu adalah separuhnya ilmu. Karena kalau Ustadz menjawab semua pertanyaan, berarti Ustadz itu orang gila. Ya, dan itu bukan kata saya, kata para ulama itu. Kalau ada orang ditanya kemudian dijawab semua, ya, kecuali pertanyaannya yang dasar-dasar. Tapi kalau sudah pertanyaan yang tingkat tinggi kemudian dijawab semua dan ngawur, nah ini makanya orang gila. Ya. Bagaimana Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dibawakan sekitar 40 pertanyaan, dijawab cuma berapa biji. Ya, kemudian orang yang bertanya, "Hei, kamu itu Imam Malik loh. Kok dikasih pertanyaan dijawabnya cuma berapa biji?" Imam Malik nggak malu lah sama Imam Malik. Namanya sudah besar kok. Nggak apa-apa. Ya, kita malu di dunia nggak ada masalah. Tapi kita tidak malu nanti di hadapan Allah. Kalau kita maksa jawab, sedangkan kita nggak punya ilmu, ya, maka siap-siap kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita masuk ke dalam perbuatan yang haram. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berkata-kata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, termasuk dosa paling besar, melebihi besarnya dosa syirik. Karena orang yang berkata tentang agama tanpa ilmu bisa menjatuhkan orang kepada syirik, bisa menjatuhkan orang kepada perbuatan bid'ah, bisa menjatuhkan orang kepada perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Oleh karenanya, pertama, metode meraih ilmu yang barokah yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah ini yang pertama dan yang paling utama. Karena kalau kita tidak ikhlas, antum ini semuanya adalah bahan bakarnya neraka. Ya, jadi bahan bakarnya neraka itu ada 3. Ya, yang pertama orang alim, ya kayak antum-antum ini. Ya, nanti antum ini semua bahan bakarnya api neraka. Ya. Yang kedua, orang alim dan penghafal Al-Quran. Ya, jangan salah tuh. Jadi
bahan bakar api neraka itu bukan yang tukang mabuk, zina, minum khamr, judol, apalagi ya yang lain-lain, yang maksiat-maksiat besar itu. Bukan itu. Tapi bahan bakarnya api neraka itu justru orang alim, penghafal Al-Quran, mujahid, ya orang yang berjihad, kemudian orang yang suka infak, orang yang dermawan. Ya, hati-hati. Waduh, jadi nggak jadi belajar wis. Bahan bakar api neraka ini. Ya. Kenapa kok 3 ini? Karena salah niatnya. Karena dia bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Ya. Oleh karenanya, ini yang kemudian menjadi jihad kita sekarang adalah selalu menjaga hati kita agar selalu ikhlas di dalam semua perjalanan kita talabul ilmi ini. Karena kalau tidak, kita akan kepleset dan kita menjadi bahan bakarnya api neraka. Ya, orang alim hanya pengen dikatakan alim, hanya pengen viral, hanya pengen dipuji-puji orang, ya. Kemudian orang penghafal Quran juga demikian, hanya pengen dikatakan qori. Ya, oh dia suaranya bagus, dia ini top, terkenal. Hanya pengen untuk itu, bukan karena Allah. Orang yang mujahid hanya pengen dikatakan pemberani, pahlawan, batol. Ya, kemudian yang dermawan juga demikian, ya, pengen diacungi jempol, pengen hanya dipuji. Oh, ini adalah orang yang paling dermawan se-Indonesia. Ya, hanya itu saja. Tapi bukan karena Allah, hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, ingat, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Malik pernah mengatakan, ya, tentang masalah keikhlasan ini. Ya, ketika itu yang menulis kitab Al-Muwatta di kota Madinah sudah banyak. Ya, Muwatta'at, yaitu kumpulan hadis asar, ya, asar dari para sahabat. Itu sudah banyak. Ya, kenapa Imam Malik kok nulis kitab Muwatta lagi? Sedangkan yang lain sudah banyak, ngapain nulis lagi? Maka apa jawaban Imam Malik, dan ini perlu dicatat dengan tinta emas. Ya, kata Imam Malik, maka nalillahi yabqa. Ya, jika sesuatu dilakukan karena Allah, Allah yang akan membuatnya kekal. Dan terbukti keikhlasan Imam Malik dahsyat, luar biasa. Sampai sekarang kitab yang dipelajari dan dibaca sampai nanti mungkin hari kiamat adalah kitabnya Imam Malik. Muwatta yang dikenal, Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, makanya, dan ini, ya, bukan perkara yang mudah. Ikhlas ini bukan perkara yang mudah. Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Siapa Imam Ahmad? Ya, salah satu imam dari 4 madhab yang dikenal dengan madhab Hanabilah atau madhab Hambali. Ya, Imam Ahmad juga dijuluki oleh para ulama Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, imamnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa? Karena pada zaman Imam Ahmad umat Islam diuji dengan ujian yang begitu berat oleh firqah-firqah sesat. Dan Imam Ahmad rela dipenjara, rela disiksa untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika itu terjadi besar-besaran fitnatu khalqil Quran. Ya, tentang orang-orang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad, ya, senantiasa apa? Bertahan dengan akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya, Al-Quran ada kalamullah, bukan makhluk. Dan itu beliau akhirnya mengalami siksaan yang begitu luar biasa. Maka, dan beliau bertahan sampai beliau mati. Ya, sebagian para ulama mengatakan Al-Quran makhluk tapi dengan kepaksaan. Ya, bukan karena dengan hatinya. Ya, oleh karenanya sebagian para ulama menguzur hal tersebut. Ya, karena kalau tidak disiksa. Ya, disiksa sampai mati. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau itu punya Musnad Imam Ahmad yang dicetak sekarang di Muassasah Risalah Beirut. Itu kalau tidak salah panjangnya sekitar 52 jilid. Itu kumpulan hadis-hadis. Ya, tentunya itu mengumpulkan itu tidak mudah.
Dan Imam Ahmad itu hafalannya 1 juta hadis. Alfu hadis. Lihat itu, alfu hadis ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Abu Abdillah." Ya, Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Nah, ini menjadi sunnah ya. Kita memiliki kunyah. Ya, walaupun kita belum punya anak enggak apa-apa. Ya, bikin kunyah aja. Ya, Abu Hurairah punya anak atau tidak? Waktu bikin kunyah? Enggak. Apakah anaknya Hurairah? Oh, enggak. Ya. Sama lagi. Abu Abdillah, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummu Abdillah. Apakah Aisyah punya anak namanya Abdillah? Enggak. Jadi kunyah itu tidak selalu identik dengan anak. Boleh dengan kesukaan kita. Ya, misalnya antum suka tidur, Abu Naum. Misalnya gitu, ya. Suka main bola, Abu Kuro. Misalnya kayak gitu, ya. Suka kabur, Abu Sarot, misalnya gitu. Ya, misalnya, itu kan misalnya aja. Ya kesukaan lah. Ya, misalnya antum suka main, sukanya main Abu La'ab. Ya, misalnya gitu. Nggak harus, ya. Tapi jangan lah, yang baik-baik aja. Ya, jangan yang buruk gitu ya. Nah, itu sunnah, ya. Ketika itu Imam Ahmad ditanya, "Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, hal talabtal ilma lillah?" Apakah engkau wahai Imam Ahmad sudah menuntut ilmu, sudah ikhlas di dalam menuntut ilmu? Oh, kalau kita di posisi Imam Ahmad pasti menjawab, kurang ikhlas gimana? Musnad itu loh, lihat musnad. Ya, hafal 1 hadis sudah hadis, masa nggak ikhlas gimana sih? Kalau 1 juta hadis Al-Quran ya apalagi lewat. Ya, itu kalau kita di posisi Imam Ahmad mungkin begitu. Ya, aneh ini loh, Imam Ahlus Sunnah, masa nggak ikhlas gimana sih? Itu mungkin kalau kita. Tapi jawaban Imam Ahmad adalah jawaban orang yang bertakwa, jawaban orang yang selalu takut kepada Allah. Ketika ditanya demikian, hal talabtal ilma lillah, apakah engkau menuntut ilmu ini sudah ikhlas karena Allah? Kata Imam Ahmad, lillahi aziz, ikhlas itu berat, subhanallah. Sekelas Imam Ahmad mengatakan ikhlas berat, kemudian sekelas kita sudah merasa, oh saya ikhlas, saya ini orang paling ikhlas 1 angkatan, subhanallah. Saya orang paling zuhud 1 angkatan, Allah musta'an. Dengan pede lagi, nggak punya malu, ya, mengatakan saya paling ikhlas, Allah musta'an. Ya, kita harus bertakwa kepada Allah, ya. Karena ikhlas ini bukan hanya pengakuan, tapi kebenaran di dalam hati kita. Itu yang pertama. Ya, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, kita harus ikhlas karena Allah. Dan ikhlas bukan 1 tahapan. Ikhlas itu tahapannya banyak sampai mati. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, kita harus bertakwa kepada Allah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'ahifdi." Aku pernah mengadu kepada guruku yaitu Imam Waqi' tentang buruknya hafalan. Sekelas Imam Syafi'i mengaku hafalannya buruk. Kenapa? Ya, subhanallah. Ternyata beliau pernah melihat betisnya wanita. Habis itu hafalannya agak belok-belok. Padahal Imam Syafi'i itu kalau menghafal sekali lihat nggak lupa-lupa. Ya, jadi sekali lihat cepat menghafal, susah lupa. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita susah menghafal, cepat lupa. Nah, itu kalau kita ya. Kemudian apa kata gurunya, Pak Arsadani ila tarkil ma'asi. Maka nasihat gurunya, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu merusak hafalan. Kalau orang kita sekarang, Ustaz, saya maksiat terus kok hafalan nggak hilang ya? Emang kamu punya hafalan? Nggak punya. Ya gimana mau hilang? Mantu nggak punya hafalan. Yang menjadi masalah dia yang punya hafalan. Ya. Jadi ini harus kita hati-hati. Kemudian beliau mengatakan, waqala, Imam Waqi' mengatakan, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhdahu li'asi, tidak akan mungkin diberikan orang yang suka maksiat kepada Allah. Maka bertakwalah, ya, fattaqullah wa yu'allimukumullah.
bertakwa kepada Allah, Allah akan ajari kita, Allah akan berikan kepada kita ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara metode mendapatkan ilmu yang barokah yaitu ilmunya diamalkan. Ya, ilmu sedikit tapi diamalkan lebih baik daripada ilmunya setumpuk, ditumpuk aja tapi tidak ada amal sama sekali. Ya, oleh karenanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu diikat dengan amal, jika ilmu itu tidak diikat dengan amal maka dia akan lari. Ya, maka dia akan lari, lupa cepat lupanya. Oleh karenanya para ulama diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma alimtu sunnata illa a'malu biha. Tidaklah aku mengetahui sunnah kecuali aku amalkan sunnah tersebut. Kalau sekarang ma alimtu sunnah illa atrukuha. Tidaklah aku mengetahui sunnah kecuali untuk saya tinggalkan. Kenapa? Karena cuma sunnah. Ya, itu kita. Ya, kalau salaf dulu berapa? Ma'alimtu sunnah illa a'malu biha. Tidaklah aku mengetahui itu sebuah sunnah, sebuah ajaran Nabi kecuali aku amalkan sunnah tersebut. Kalau sekarang apa? Ma'alimtu sunnah illa atrukuha. Tidaklah aku sekarang mengetahui sunnah kecuali aku pasti meninggalkannya karena itu hanyalah sunnah. Ya. Sekarang, ya saya dulu belajar ketika di Mesir. Ya, awalnya kita ini kan sholat semangat berjamaah, ya. Ketika sudah belajar khilaf, ya, belajar sudah khilaf tentang sholat berjamaah, oh ternyata yang paling rojih itu sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Oh ya wes lah di rumah aja. Ya, bukannya tambah ilmu malah tambah rajin sholat jamaah, malah apa? Ya, tahu. Kenapa tuh nggak sholat jamaah? Warrojih lagi. Warrojih sunnatun muakkadatun. Ya subhanallah. Pakai dalil lagi. Ya ini kalau ahli ilmu tapi nggak bertakwa ini bahaya. Ya, merusak. Karena dia bisa mengolah dalil. Ya akhirnya dalilut. Ya cok kali cok, yang penting cocok gitu ya. Dalilut kalah dalil gelut gitu. Jadi seperti itu. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan, laisal ilmu ma hufid. Ilmu itu bukan yang dihafal, walakinnal ilma ma nafa. Tapi ilmu itu yang bermanfaat, yang diamalkan. Kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, yaitu harus sabar di dalam menuntut ilmu. Bagaimana kesabaran para salaf? Mereka melaksanakan perjalanan yang jauh. Mereka bertahan. Abu Hurairah, ya, sampai beliau menceritakan proses menuntut ilmu. Ya, dan ini bukan aib kita menceritakan proses kita menuntut ilmu. Abu Hurairah menceritakan, dan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ya, ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari, Imam Abu Hurairah, beliau mengatakan, saya proses menuntut ilmu sering kelaparan, sampai saya sering kemudian meletakkan perut saya di lantai, ya, agar nggak keroncongan, agar dingin. Kemudian beliau juga menceritakan, saya sering mengikat perut saya ini dengan apa? Dengan batu. Suatu ketika saya betul-betul lapar, tapi saya nggak mau minta-minta, ya. Akhirnya saya keluar ketika itu, keluar di depan Masjid Nabawi, ya. Boleh mengatakan, apakah ada ayat yang bisa dibacakan? Waktu itu Abu Bakar yang keluar. Dia tidak ada niat kecuali agar diajak makan. Ya, tapi pura-pura tanya ayat. Ya, tapi ya, niat sesungguhnya pengen diajak makan. Ya, tapi Abu Bakar kurang peka waktu itu. Akhirnya beliau lewat aja. Ya, kemudian Umar begitu juga. Umar keluar. Apakah ada ayat yang harus dibacakan? Umar mengatakan enggak ada. Lewat gitu aja. Ya, kemudian yang ketiga lewatlah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad ini peka. Ya, ketika mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad SAW, beliau ketawa. Ya, oh kamu kelaparan kan? Ya, akhirnya beliau diajak ke rumahnya, ya, untuk minum susu. Waktu itu Rasulullah dikasih susu, ada susu tapi
Rasulullah nggak mau minum sendiri dengan Abu Hurairah. Rasulullah suruh memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil ahlu sufa. Ya, Abu Hurairah panggil ahlu sufa itu biar minum sama-sama. Dalam hati Abu Hurairah, yang lapar ini saya dari tadi, ini sudah dipegang kok malah disuruh manggilkan. Tapi Abu Hurairah nggak bisa ngelawan. Akhirnya dipanggil semua ahlu sufa, dan ahlu sufa yang didulukan. Satu kenyang sampai kemudian terakhir kata Nabi Muhammad SAW, yang belum minum saya dan kamu. Ya memang itu yang saya tunggu-tunggu ya, dari tadi tuh ya. Akhirnya beliau disuruh minum. Ya pertama minum lagi sampai apa? Abu Hurairah nyerah. Sudah ya Rasulullah, nggak ada tempatnya lagi, full ya, sudah full tank ya, nggak bisa diisi lagi. Ya, itu perjuangan Abu Hurairah, dan perjuangannya membuahkan hasil. Abu Hurairah walaupun belajarnya singkat, mulazamah kepada Rasulullah, tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.700 sekian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan tidaklah sekarang kita baca kitab-kitab hadis kecuali akan kita temukan an Abi Hurairah, dan kemudian kita akan mendoakan radhiyallahu anhu. Dan itu perjuangan menuntut ilmunya bukan sembarangan, harus sabar ya, harus sabar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-iktsar minas su'al. Kita selesai jam 10 ya. Oke. Al-iktsar minas su'al, senantiasa bertanya tentang ilmu. Ya, jadi kalau nggak tahu ya tanya. Ya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang betul-betul nggak tahu ya tanya. Ya, oleh karenanya Mujahid mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Malu apa? Malu bertanya tentang ilmu dan sombong. Ya. Kemudian yang keenam, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, harus punya sifat rendah hati, tawadhu. Ya, kita mungkin sudah tahu, kita sudah mustawa 8. Oh, kita sudah tahu ini ilmunya. Oh ya. Tapi kita tetap tawadhu. Kita tidak sombong, mensombongkan diri di hadapan manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Allah pasti akan menambahkan kemuliaan kepada seseorang yang suka memaafkan dan seseorang yang selalu merendahkan dirinya karena Allah. Ya, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita mau diangkat derajat oleh Allah, harus kita menjadi orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong. Kemudian yang ke-7, ya, yaitu ikhtiyarus syekh, memilih guru yang benar. Ibnu Sirin mengatakan sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Kepada siapa kita mengambil ilmu agama harus dilihat. Ya, ini riwayat belajarnya bagaimana, gurunya siapa, dan lain sebagainya. Jangan malu untuk bertanya. Kemudian yang ke-8, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, al-hifdzu 'alal waqti, menjaga waktu. Ya, kita mumpung masih muda, waktu emas untuk kita belajar, hafalannya masih kuat. Belum tua. Nanti kalau sudah tua kita akan menyesal. Kenapa kok nggak dari dulu kita belajar? Ya. Oleh karenanya Al Hasan Al Basri beliau mengatakan, ya ibnu Adam, innama anta ayyam. Wahai ibnu Adam, kamu itu adalah kumpulan hari-hari. Idza dzahaba yaumun, dzahaba ba'duk. Jika sudah lewat satu hari, berarti umurmu sudah berkurang. Ya, dan waktu tidak bisa diulang. Oleh karenanya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-9, di antara agar kita mendapatkan ilmu yang barokah harus punya adab yang baik terhadap guru kita. Ya, jangan sampai kita durhaka, jangan sampai kemudian kita menjadi sombong, ya, mengolok-olok gurunya sendiri. Ya, dan ini adalah mengurangi keberkahan ilmu, bahkan menghilangkan keberkahan ilmu. Ya, dan betapa banyak orang yang pintar tapi tidak punya adab, akhirnya lenyap. Ya, akhirnya apa? Tidak barokah ilmunya.
Dan ini sering terjadi. Oleh karenanya Yusuf bin Husain dia mengatakan, ya, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab kalian akan memahami ilmu. Kemudian yang ke-10, ya, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, kita usahakan rihlah di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, antum datang dari tempat yang jauh untuk rihlah ke Cianjur. Nanti niatkan juga rihlah ke negeri-negeri para ulama untuk menuntut ilmu agama. Ya, Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak didapat dengan jasad yang santai-santai. Harus taab, harus capek, harus lelah, ya, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 yaitu memiliki semangat untuk menghafal dan mengokohkan ilmu, ya. Oleh karena Imam Ahmad ditanya, mal hifdu, apa itu hafalan? Ya, qala al-itqanu huwal hifdu. Mengokohkan itu merupakan suatu hafalan, ya. Oleh karenanya di antara cara untuk mengokohkan ilmu, kata Imam Ibnu Utsaimin, darrasul ilma hatta yusbitu indakum. Ajarkanlah ilmu hingga ilmu itu kokoh di dalam diri-diri kalian. Ya, kemudian yang terakhir sebelum terakhir. Yang ke-12, meraih ilmu membutuhkan semangat yang tinggi. Ya, jadi harus punya semangat yang tinggi, jangan malas. Ya, jangan malas. Ya, kita lihat semangatnya para ulama. Ya, Ibnu Abi Hatim pernah mengatakan, kunna fi Misr sab'ata ashhur lam na'kul fiha maraqan. Aku selama di Mesir 7 bulan, kata Imam Ibnu Abi Hatim, selama itu kita tidak makan yang enak. Bayangkan, selama 7 bulan. Biasanya kita kalau ke suatu tempat itu kita cari makanan yang paling enak, kulineran. Ya, tapi Imam Ibnu Hatim karena niatnya rihlah untuk menuntut ilmu, ya, selama 7 bulan di Mesir dia belum pernah makan enak. Ya, luar biasa. Ini menunjukkan semangat yang sangat tinggi karena waktunya habis untuk belajar. Kemudian yang terakhir, ya, untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang mutkin, yaitu apa? Bertahap di dalam belajar. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani, yaitu belajar dari sigharul ilmi qabla kibariha, belajar dari ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu mutawwalat. Ya, oleh karenanya at-tadarruj ini sangat penting sekali, ya, dan ini semua merupakan wasilah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, meraih puncak tertingginya ilmu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita sehingga dimanapun kita berada kita bisa menyebarkan ilmu itu, ya, dan kita juga amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, barakallahu fikum. Ada jawab? Ada. Boleh dua aja. Nah, baik. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan 1 atau 2, ya, insyaallah taala. Setelah itu kita tutup. Silakan yang mau bertanya. Sebelum bertanya, saya semoga Ustaz bisa keluarga Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya sendiri izin bertanya Ustaz tentang bertahap dalam menuntut ilmu. Bertahap. Ya, yang terakhir tadi. Ya. Apa yang terjadi kalau kita tidak bertahap langsung mencapai yang tinggi? Iya. Mungkin merasa ada beberapa orang merasa kita saya sudah bisa juga untuk lagi yang merasa. Iya. Semua itu apa dalam pesannya? Betul. Iya. Apa dampak tidak bertahap di dalam belajar? Dampaknya banyak. Yang pertama adalah sok tahu. Dampaknya pertama adalah sok tahu, sok merasa bahwasanya, oh saya levelnya sudah tinggi, padahal dasarnya rapuh. Iya, nggak ada pondasinya. Kenapa harus bertahap? Karena pondasi itu harus kokoh. Masjid ini nggak bisa naik ke lantai 3 kalau pondasinya rapuh. Kena goyang gempa, roboh.
Ya, apa dampaknya? Itu tadi, ya, merasa sok tahu. Kemudian yang paling parahnya adalah apa? Kalau kita tidak bertahap di dalam belajar, dasarnya lemah, kita akan menyimpulkan hukum, ya, dengan salah. Karena apa? Dasarnya sudah lemah. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menyimpulkan suatu hukum kalau dasar-dasarnya kita tidak pahami? Akhirnya berfatwa dengan fatwa yang ngawur, ya, dan ini merupakan, ya, kebodohan dan merupakan hal yang dilarang di dalam Islam, yang masuk di dalam perkataan para ulama, ya, man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, ya, mungkin baru belajar tapi sudah berfatwa, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh, sesuatu yang, ya, yang belum pernah kita dengar selama ini. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi masalah, ya, kalau kita tidak. Kemudian masalah yang berikutnya adalah timbul rasa sombong. Akhirnya kita tidak mau lagi belajar yang dasar-dasar, ya, sehingga apa? Kita meremehkan ilmu dan meremehkan ahli ilmu. Ya, kalaupun kita sudah pernah tahu, nggak ada salahnya kita belajar lagi. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Ya, berilah peringatan. Karena belajar itu kan memperingatkan kita. Dan mimba bil murajaah juga. Ya, karena setiap kita belajar itu, setiap kita mendapatkan peringatan, nasihat, kajian, itu untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Dan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itu pun kalau di hatinya masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Baik, satu pertanyaan terakhir kalau ada, silakan. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Bebas. Tidak ada? Cukup? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait tadi di poin berikutnya. Tadi ada satu hal. Nanti kita akan melihat di bawah poin Rihlah. Ya. Barakallahu fiik. Nah, di antara cara kita mendapatkan ilmu adalah melakukan rihlah. Ya, rihlah fi talabil ilmi. Ya. Dan rihlah itu bertahap. Dari misalnya antum asli Cianjur, cari dulu ustaz-ustaz, alim-alim yang ada di sini, belajar pada dia. Itu bertahap lagi, merantau. Ya, dari Kabupaten Cianjur berangkat lagi ke Jakarta misalnya. Habis itu jangan puas, kalau bisa berangkat lagi, ya, ke negeri para ulama, ke Mekah, ke Madinah. Ya. Jadi seperti itu, rihlah. Ya, Ustaz, kita sudah berusaha Ustaz, tapi jalannya belum ada. Ya sudah. Ya, yang paling penting kita juga punya usaha. Ya. Karena apa? Di dalam rihlah itu kita akan mendapatkan banyak faedah. Ya, kita akan mendapatkan banyak faedah. Selain daripada ilmu, kita juga akan mendapatkan faedah. Semakin luasnya cakrawala kita, semakin luasnya tasawur kita di dalam nanti menyimpulkan hukum. Ya, orang kalau nggak pernah keluar, nggak pernah rihlah, dia di dalam toh, itu kadang pikirannya tidak terbuka. Ya, sebagaimana istilah seperti katak di dalam tempurung, karena yang dilihat itu aja, nggak pernah lihat hal yang baru. Ya, misalnya sebelum saya ke Mesir, ya, sebelum saya Mesir, belum tahu tentang perbedaan. Ya, ternyata di Mesir itu madhab yang paling banyak dipakai adalah madhab Maliki. Ya, madhab Maliki. Ya, sedangkan kalau di Indonesia madhab Syafi'i. Nah, kita melihat, ya, ada perbedaan. Banyak perbedaannya. Madhab Maliki itu kalau sholat gini, Allahu Akbar. Ya, jadi nggak begini, Allahu Akbar. Kita kalau nggak terbiasa,
Akhirnya kita nggak menghadap kiblat, kita menghadap Allahu Akbar. Lihatin orang aja. Ya. Nah, itu karena kita belum tahu ilmunya. Ya. Ketika kita sudah aware, oh ternyata madzhab Maliki itu demikian. Kemudian kita kaji, gimana sih kita mau corona? Oh, apa yang paling roji dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian kita nggak langsung mengatakan, wah sesat, aliran sesat. Nah, itu di antara faedah paling besarnya. Jadi kita tidak mudah menyesatkan orang. Ya, karena kenapa kok kita sekarang mudah memvonis orang, mau menyesatkan orang? Karena pikiran kita nggak luas. Bacaan kita cuma satu kitab. Sedangkan kitab itu ratusan ribu, ya. Kemudian kita sudah berani memvonis orang, gitu ya. Jadi itu diantara faedah rihlah, ya, di dalam thalabul ilmi. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk antum semuanya. Ya, selain rihlah ke pondok pesantren atau STI Kizat, ya, di Cianjur bisa rihlah lagi ke negeri-negeri para ulama. Ya, semoga Allah mudahkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jazakumullah khair. Ya, semoga teman-teman yang baru betah ya. Semoga teman-teman yang baru betah, istiqomah, semoga menjadi bekal untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair kepada pimpinan STI Kizat Ustaz Adha Saputra hafizahullah taala dan para jajarannya, para asatid sekalian, dan juga para mahasiswa dan para santri dan santriwati. Ya, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh yang kemudian menjadi bekal kita menuju akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita telah menyimak dan mendengarkan, juga mencatat ya, bagi teman-teman yang membawa alat tulis. Insya Allah luar biasa ya, Anda lihat senang yang membawa alat tulis, kebetulan malah nggak bawa. Tapi khair, insya Allah kita beristifadah banyak dari kajian pada hari ini. Nah, semoga ilmu yang antum dapatkan pada hari ini bisa antum terapkan dalam kehidupan antum sehari-hari, diamalkan. Karena ya ilmu tanpa amal itu kayak pohon tanpa buah gitu. Nah, kemudian teman-teman, beliau juga kemarin sudah mengisi kajian di pesantren Gen Tangguh ya, di Cianjur juga, yang dibina oleh guru kita Ustadz Abu Rufaidah. Itu nanti antum bisa istifadah nanti di channel CKS TV, dicatat. Ada bagus ya kisah beliau, perjalanan mulai dari kampung ya. Kemudian beliau bisa diterima di Al-Azhar Mesir, kemudian di Madinah, bahkan sempat kuliah di 2 kampus sekaligus ya, berbarengan ya, di Al-Azhar sama Universitas Islam Madinah. Berarti ujian harus naik pesawat, luar biasa. Jadi di situ nanti biar antum istifadah dari beliau yang backgroundnya orang umum, sekolahnya dari negeri, kemudian belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, dan masya Allah bisa antum lihat sendiri beliau berdiri di depan antum memberikan wejangan-wejangan yang sangat luar biasa. Harapannya kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman beliau. Nah, demikian kajian pada pagi hari ini ya, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.